berbasis abadi yang memiliki emisi APK. Nah, solusi transisi energi ini tentu kami umumkan dengan berbagai macam dasar dan pertimbangan. Ya. Pertama tentu ada tahapan-tahapan bagaimana kami berani meluncing Bobby Boss di tengah masyarakat dengan mengundang teman-teman media, karena buat kami ini adalah kabar baik ya yang harus disampaikan untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kenapa kabar baik dan kenapa kami launching? Pertama tentu saya tidak akan spekulasi meluncing satu produk bahan bakar kalau tidak ada hasil uji laboratoriumnya. Ya, ini saya harus clearkan. Jadi hasil laboratorium yang sudah kami lakukan di internal kami sudah confirm bagus. Tapi kan ada lembaga ya, yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk menguji bahan bakar kita. Dan keluarlah hasil laboratorium dari Gas, ya, lembaga minyak dan gas, yang mengatakan salah satu produk kami, Bobby Boss bensin, memiliki angka RON 98,1 ditambah 20 parameter lainnya. Ya, kalau diminta hasil uji labnya silakan, nanti kita sharing juga ya. Nah, hal ini baik gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya ini diproduksi ya, dan disebar secara massal, paling tidak kami memiliki alasan. Pertama, ini murah ya. Kenapa? Karena bahan bakunya dari jerami. Di mana selama ini jerami itu pada umumnya dibakar ya. Bahkan petani berterima kasih. Apa itu limbah panennya ada yang bawa ya. Yang kedua, pemakaiannya efisien. Jadi konsumsi pemakaiannya rasionya itu 1 liter bisa lebih hemat dibandingkan BBM lainnya. Yang ketiga, tentu ini membuat petani senyum 2 kali. Kenapa? Pada saat panen dan pasca panen. Kenapa? Karena jeraminya akan bernilai ekonomi. Yang keempat, tentu ramah lingkungan. Ya, karena nilai emisi, hasil uji emisi kami hampir nol. Yang berikutnya tentu ini akan mengurangi subsidi energi yang kebetulan saya berlatar belakang anggota DPR RI yang sempat ditugaskan di Komisi 7 yang bermitra dengan Menteri SDM, dan saya sempat ditugaskan 5 tahun di Badan Anggaran. Maka sebagai perwakilan rakyat khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, saya bilang wah ini bisa membantu pemerintah mengurangi subsidi energi. Lalu subsidi energinya kemudian bisa direalokasi untuk kepentingan-kepentingan lain, pembangunan infrastruktur, kemudian sekolah, ya, gaji guru, peningkatan pelayanan kesehatan dan seterusnya. Ya. Dan hal yang harus ditekankan, kami bukan energi pengganti. Kami energi alternatif. Nah, ini yang di framing. Jadi seolah-olah kami adalah energi pengganti. Kami energi alternatif asli buatan anak bangsa yang ingin berkontribusi terhadap penggunaan bahan bakar. Nah, maka kabar baik yang dibuktikan dengan hasil laboratorium Gas ini lalu kami launching di tanggal 2 November. Lalu kami diuji cobakan kepada moda transportasi, mulai dari mobil yang berbahan bakar solar, diesel ya, mobil yang berbahan bakar bensin, dan motor, traktor, genset, ya, itu semua berjalan secara fungsi. Jadi kalau uji lab sudah oke, sudah berjalan, sudah bagus, uji fungsi pun sudah berjalan. Belum lagi uji emisi. Saya kira ini kabar baik. Lalu saya launching di Bogor. Kenapa? Bogor dalam konteks sebagai anggota DPR ini dapil saya. Saya ingin meringankan beban di masyarakat daerah pilihan saya. Itu saja. Tapi kemudian teman-teman media memviralkan dan teman-teman di platform sosial media jadi viral karena ini adalah kabar baik. Ya kami bahagia. Nah, itu ya pemahamannya ya. Jadi ini di launching sebagai kabar baik berdasarkan hasil lab, berdasarkan hasil uji fungsi, dan berdasarkan hasil uji emisi. Kami tidak mau berspekulasi bahwa kami launching itu untuk mencari panggung atau mohon maaf ya, ada lebih ekstrim lagi katanya pengalihan isu dan seterusnya, bahkan katanya ini agenda politik. Nah, ini harus kami clearkan. Tidak ada maksud itu semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang harus kami sampaikan lagi adalah terkait tahapannya. Kami ini meluncing bahan bakar tahu persis bahwa ini adalah tahapan
uji hasil lab dan uji fungsi melalui pilot project yang sederhana, yang skala kecil, ya. Tahapan berikutnya adalah tahapan produksi massal. Karena ini adalah bahan bakar, maka pada saat produksi massal kami perlu RIP, saya bilang. Bukan rest in peace ya, tapi R pertama adalah regulasi karena menyangkut kepentingan orang banyak, ya, dan jangkauan yang luas. Yang kedua investasi besar. Kenapa? Karena kami tidak dalam kapasitas, misalnya bekerja sama dengan jutaan petani dan seterusnya. Maka kami perlu investasi lewat kerjasama atau mungkin menjadi salah satu barangkali mandatori dari negara misalnya. Yang ketiga, FP-nya itu apa? Proteksi. Kenapa proteksi? Karena pemahaman bahwa kami bukan mengganti bahan bakar yang sudah ada, kami hanya alternatif, tidak ada maksud kami. Nah, karena regulasi ternyata di Indonesia belum ada, kami didatangi nih setelah launching. Oleh siapa? Oleh Kementerian ESDM. Yang hadir pada kami adalah Dirjen Minyak dan Gas, Migas, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan serta Transisi Energi, dan dari Lemigas saya datang. Ternyata klaster kami belum terakomodir oleh regulasi, ya. Kami ingin segera produksi massal dan menyebarkan ke seluruh Indonesia, tapi kan ini bisnis yang dibutuhkan orang banyak. Dan sebagai pembina Bobibos yang juga kemudian saya adalah menjadi anggota DPR yang harus menjaga masyarakat, maka saya harus taat regulasi, taat aturan. Ternyata saya sounding dan roadshow ke pemerintah dan legislatif sekalipun, ternyata ini belum diatur regulasinya. Jadi bukan tidak ingin kami produksi massal dan mengedarkan, tapi kami harus memastikan bahwa ini memenuhi regulasi. Nah, regulasi hari ini yang pemerintah canangkan melalui energi baru dan terbarukan serta transisi energi itu adalah bahan bakar nabati yang bersumber dari sawit, ya. Yang kedua yang bersumber dari aren, dan yang ketiga bersumber dari tebu. Nah, kami dari Jerami belum ada. Kami minta supaya ini diatensi, tapi sampai hari ini kami tetap menghormati keputusan pemerintah. Nah, ini yang harus garis bawah ya. Kami menghormati keputusan pemerintah Indonesia bahwa transisi energi Indonesia terkait bioenergi itu hanya 3 sumber, kelapa sawit, aren, dan tebu. Jerami belum ada. Nah, atas dasar regulasi itulah kami tidak bisa kemudian berimprovisasi melakukan semacam produksi massal lalu disebarkan. Kenapa? Karena kami ingin taat aturan. Nah, maka pada saat launching kami merespon ada 5 negara yang menghubungi kami, ya. Ada negara yang menghubungi kami untuk bekerja sama. Atas pertimbangan tim manajemen dan pemegang saham, kami merespon dulu siapa? Timur Leste, ya. Kami diterima dengan sangat terhormat oleh pemerintah Timur Leste, para pengusahanya yang tergabung dalam kamar dagangnya. Lalu kami diminta untuk melakukan kerjasama. Walaupun mereka sebelumnya sudah mengundang semacam kepala SKK Migasnya, satu badan di Timur Leste yang mengatur tata kelola, produksi dan distribusi minyak dan gas. Ini saya perlihatkan, ini beliau, diutus pertama, namanya Pak Dino. Ya, ini saya dan ini wakil Perdana Menteri Timur Leste. Wakilnya Pak Sanana Gusmao, kemudian ini advisor kami Pak Syadik, ini Menteri Kehakiman, ya. Dan ini salah satu pemerhati Timur Leste dan ketua Kadinnya, Kamar Dagang, ya. Nah, kami tanda tangan MOU bersama direktur utama di perusahaan yang didedikasikan untuk bekerja sama dengan Bobibos. Dan di luar dugaan, Timor Leste memberikan fasilitas dalam hal yang kami tunggu. Apa itu tadi? Regulasi, katanya akan segera dibuat. Kemudian mereka investasi. Kami bayangkan yang baru datang pertama kali ke Timor Leste, setelah tanda tangan, Perdana Menteri minta bahwa Bobibos sebelum pulang harus tanda tangan perjanjian kerjasama, bukan hanya MOU. Dan besoknya kami langsung di follow up untuk perjanjian kerjasama. Apa yang disiapkan oleh Timor Leste? Lahan 25.000 hektar, ya. Pabrik yang sudah jadi, area gudang yang sudah jadi, ya. Totalnya 3 hektaran. Kami diminta untuk segera berproduksi dan pemerintah Timor Leste akan menjanjikan untuk pada saat launching produksi pertama akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri Pak Sanana Gusmao dan dihadiri oleh Presiden Timor Leste Pak Ramos Horta, ya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi kami harus klarifikasi, bukannya kami keluar negeri kemudian seolah-olah berkhianat, tidak sama sekali.
Kenapa? Karena tolong dicatat bahwa Bobby Boss itu solusi energi untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Ya, bayangkan dengan harga yang murah, efisien, ya, ramah lingkungan, membuat petani sejahtera, ya. Dan ya mohon maaf, terpenting juga kalau di Indonesia bisa mengurangi subsidi energi. Nah, maka kami ke Timor Leste untuk merespon kerjasama. Dan kemudian kami pun berniat untuk kembali roadshow karena diundang lagi oleh beberapa negara. Ini ada pertanyaan dari, bukan pertanyaan, ada apa ya? Ada kritikan lah dari netizen. Ternyata ujung-ujungnya cari investor. Ini bisnis minyak, bukan bisnis buka minimarket. Artinya apa? Kami perlu regulasi, kami perlu investasi besar. Kenapa? Karena kalau sudah bisnis minyak, negara harus menjalankan prinsip keadilan. Masa hanya diproduksi di Bogor, tapi bahan bakar yang dibutuhkan di Cianjur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka ini perlu kehadiran investasi besar. Siapa yang bisa melakukan investasi besar? Ya negara. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Ya, jadi itu harus dikelirkan ya. Wah, itu ujung-ujungnya cari investor. Ya. Karena kita dalam kapasitas, tidak dalam kapasitas. Tapi kalau dalam konteks etalase, kami akan buat insya Allah di Jonggol ya sebagai dapil saya. Kita akan tetap buat, tapi berbasis relawan. Artinya hanya komunitas kami saja yang mengkonsumsi itu untuk meyakinkan pemerintah bahwa ini berfungsi dan sangat membantu ya. Jadi bukan apa namanya memproduksi dan mengedarkan, tapi insya Allah itu hanya berbasis komunitas. Nah, ada lagi masukan dari netizen. Kenapa nggak segera dibuka itu mesin dan formulanya? Kalau misalnya mesin dan formulanya kami buka, Bapak Ibu tidak akan ke sini. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi keistimewaan. Jadi tolong hormati kekayaan intelektual itu, karena itulah yang dipatenkan. Kalau jenis mesin dan formulanya kami buka, ya apa artinya kami kerja keras kemudian ternyata tidak ada daya tarik. Nah, kalau bahasa gampangnya itu rahasia dagang. Tapi insya Allah yang terkait dengan pilot project satu lagi di Lembur Pakuan ya. Nah, ini saya jelaskan juga ya. Kami akan mengundang media untuk hadir di sana melihat proses produksinya. Tapi tidak membawa apa namanya kamera dan segala macam. Silahkan saksikan langsung proses produksinya, ya. Supaya jangan sampai kami bahkan diisukan blue energy, kan? Ya, narasinya kami blue energy. Saya langsung berpikir loh, gimana blue energy kalau misalnya dari Lemigasnya keluar hasil uji coba laboratorium. Dan saya juga tidak mau mempertaruhkan reputasi dan komite saya sebagai, mohon maaf, dipercaya rakyat sebagai pejabat negara, berarti ada simbol negara. Saya juga pengurus DPP Partai Gerindra, saya ketua dan anggota Dewan Pembina, ya. Dan yang ketiga, saya dikenal memang partner bisnisnya Pak Prabowo. Masa saya harus mempermalukan beliau dan negara ini, ya. Ya itulah yang dikembangkan. Jadi itu ya. Kemudian tadi terkait apa namanya Timor Leste, dan terakhir tentu kami menunggu respon dari teman-teman media. Pada dasarnya kami anak-anak bangsa ini ingin hadir membantu masyarakat, membantu negara, dan tentu menjaga lingkungan kita ya. Hari ini energi begitu mahal dan sulit, maka proses transisi energi akan dilaksanakan, Jepang dengan hidrogen, Cina dengan listrik. Maka saya kira Indonesia harus punya pilihan transisi energi melalui nabati yang berlimpah di Indonesia. Karena kami sekali lagi belum ada regulasinya yang bersumber jerami ya sebagai bahan baku. Jadi kami menghormati pemerintah yang sudah memutuskan lewat mandatory transisi energi melalui sumber bahan baku sawit, tebu, dan aren, ya kan? Nah itu, jadi kenapa kami pindah dan seterusnya. Nah terakhir sebagai penutup, kami mohon doa ya dari teman-teman media dan masyarakat ya, karena kami tidak ada maksud merugikan siapapun. Kalau kami dibully, dicerca, bahkan ya diperlakukan tidak adil, kami tidak masalah. Tapi sekali lagi kami klarifikasi, kami hanya ingin berbuat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat, dan menjaga alam. Ya. Tapi ujungnya, kalau membuli, menghina, mencibir, dan seterusnya adalah kebahagiaan teman-teman, terutama masyarakat, kami tidak boleh mengganggu kebahagiaan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni dari Warta Kota Tribun. Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, untuk kerjasama dengan Timor Leste ini kira-kira mulai kapan, dan untuk produksi massalnya dan kapasitas produksinya itu kira-kira berapa? Terus yang kedua, nah, ini kan sudah viral sejak peluncuran bulan lalu ya, November. Nah, apakah Pak Presiden sudah mengetahui tentang ini, dan seperti apa sih komunikasi dari Pak Mulyadi sebagai kader Gerindra dengan Pak Presiden Prabowo? Nah, yang ketiga itu saat ini Timor Leste yang menjadi negara pertama yang menggunakan ini. Nah, jika suatu saat Pak Prabowo meminta agar Bobby Bos ini kembali ke Indonesia dan diproduksi secara massal, apakah Bobby Bos sendiri sudah siap untuk itu? Dan yang terakhir itu kan yang terkait dengan kerjasama Lempur Pakuan, realisasinya seperti apa Pak? Karena kan di medsos juga sering dibenturkan ya dengan Pak KDM terkait dengan kelanjutan dari proyek ini. Terima kasih. Baik Bapak, saya jawab dulu Pak ya supaya langsung direspon. Pertama, terkait berapa kapasitas produksi dan kapan akan diproduksi. Jadi pada saat setelah MOU dengan perusahaan Timor Leste itu, kita besoknya membahas perjanjian kerjasama untuk kemudian membuat action plan, time frame-nya, PIC dan seterusnya. Kita sepakat pada saat pemerintah Timor Leste mensupport perusahaan yang bekerjasama dengan Bobby Bos, kita difasilitasi gudang, pabrik, dan lahan sekitar 25.000 hektar. Bahkan untuk tahap awal sudah disiapkan 5.700 hektar dulu. Nah, tadi diskusi di grup kerjasama tadi tergantung berapa kapasitas yang ingin diproduksi oleh pihak Timor Leste dan kita. Jadi konteksnya kalau dalam volume itu kita masih diskusi Pak di grup WA itu, karena itu akan terhubung dengan bahan baku, mesin produksi dan seterusnya yang akan dibangun di Timor Leste. Kemudian kapan? Kami targetkan justru paling telat Februari, tapi kami sedang usahakan Januari sudah produksi, dan yang diproduksi awal itu akan di launching dulu oleh pemerintah Timor Leste. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait komunikasi dengan Pak Presiden. Nah, saya sebagai kader, bahkan pengurus partai dan anggota fraksi Gerindra, tentu kita harus taat aturan Pak. Kami di Gerindra dilatih untuk memenuhi ya dalam konteks etika maupun aturan organisasi harus melalui tupoksi masing-masing. Jadi dalam konteks partai saya sudah lapor dulu ke pimpinan partai, walaupun saya ketua, ada wakil ketua umum, ada dewan pembina, wakil ketua dewan pembina, kami lapor dulu Pak, gitu, secara procat koordinasinya, gitu kan, itu sudah sampaikan. Kemudian dalam konteks legislasi, kami sudah ketemu Ketua Komisi 3, sudah sampaikan juga kepada Wakil Ketua DPR RI, Pak Dasko, Ketua MPR, kemudian juga kami sampaikan ke Wakil Ketua Komisi 12 yang bermitra dengan Menteri SDM. Jadi kami menunggu respon itu. Bahkan kami sudah diundang oleh Menteri Bappenas, oleh Pertamina, oleh Danantara, Pak. Ada sekitar 20 lembaga terkait yang saya kira Pak Presiden akan tahu Pak. Jadi saya Komisi 11 Pak, ini mulai kok ngomong energi gitu, itu bukan bidangnya. Nah mungkin konteksnya saya mengikuti dulu alur koordinasi supaya saya tidak overlap Pak. Kemudian yang ketiga, Lembur Pakuan, maaf. Kalau di Lembur Pakuan Pak, jadi ceritanya begini, suatu saat saya ditelepon oleh Pak Gubernur, diminta datang membawa tim Bobby Bos. Saya kira kami akan paparan di ruangan, tapi ternyata beliau di mobilnya, di depan rumahnya, telepon saya sudah di depan rumah, Pak Mul ikutin mobil saya ikutin Pak. Ternyata kami diajak ke tengah sawah. Secara acak, beliau memanggil satu petani yang sedang menggarap tanah, lalu diminta traktornya dikosongkan. Kemudian dimasukkan Bobby Bos, berfungsi, langsung beliau ngajak salaman. Karena katanya 2 mingguan lagi akan panen 1.000 hektar di Lembur Pakuan di Subang. Kami terima tantangan itu untuk datang. Kemudian beliau buat video yang viral bahwa mana Bobby Bos, kami sudah siap panen. Nah kesannya kami tidak siap. Kami sudah kirim 42 toren Pak, kapasitas satu toren itu 5.000 liter ya. Sudah terkirim semua, ya kan? Dan mesin produksi kita kirim Pak. Tapi pada saat pengiriman bertahap itu
Kami mohon maaf, saya akhirnya minta Pak Gubernur untuk mengklarifikasi. Bukan kami yang tidak siap. Akhirnya beliau mungkin sudah di beberapa teman sudah tahu ya, beliau sudah mengklarifikasi bahwa dari pihak beliau lah yang belum selesai. Tapi beliau menjanjikan Januari tempatnya sudah siap. Kalau dari sisi kami sudah sangat siap, Pak. Mesinnya sudah siap, kemudian equipment pendukungnya sudah siap, dan bahkan sudah ada yang dikirim tadi, Pak. Jadi mudah-mudahan itu Januari juga, Pak. Nah terakhir, kalau misalnya Pak Presiden atau negara Indonesia mengundang kepada kami apakah akan produksi di Indonesia, saya sampaikan di depan. Saya di grup Bobibo saya bilang kenapa kita keluar negeri. Kita sampaikan bahwa ini anugerah Tuhan buat dunia, saya bilang. Bukan hanya untuk Indonesia. Ini akan menjadi solusi bahan bakar alternatif untuk masyarakat dunia. Jadi kalau misalnya kami diminta produksi, ya pasti kami produksi, Pak. Apalagi, mohon maaf, saya ngomong teknis sedikit. Bayangkan kita ngomong terkecil saja dengan katakanlah dengan spek jerami yang berkualitas sesuai dengan takaran kami harusnya 3.000, kita ngomong paling jelek 2.000 deh, Pak. Kita riset, Pak, ada 11.350.000 hektar sawah di Indonesia. Kita ambil 10 juta saja, kali 2.000 saja. Saya hitung Pak sekitar 20 miliar liter, Pak. Ya, bayangkan 20 miliar liter. Ya, tahun Pak ya, karena itu hitung. Apalagi dalam konteks misalnya jeraminya bagus, Pak. Karena ada spek tertentu, misalnya potongnya harus 5 cm dari permukaan tanah gitu kan. Nah, itu harus ada sosialisasi dan seterusnya. Nah, kami diminta balik, ya iyalah Pak, seneng Pak. Kenapa? Itu pasti meringankan masyarakat. Kami tuh ingin segera hadir di tengah masyarakat, ini kabar baik. Tapi kami ingin tetap, apalagi saya di partai pemerintah, ya harus memberikan contoh bahwa kita harus taat regulasi. Itu kata kuncinya Pak. Kami harus taat regulasi, ya. Kemudian regulasi untuk bahan baku jerami belum ada. Kami sudah sampaikan kabar baik ini. Ya, tolong ke masyarakat, bukan kami. Waduh, kasar-kasar Pak kami ngomongnya. Ini negara ada aturannya. Saya tidak mau memberikan contoh sembarangan gitu Pak. Tiba-tiba kami produksi dan kami distribusikan. Padahal itu ada aturannya Pak untuk bahan bakar. Misalnya ada uji endurance-nya segala macam, layak fungsi segala macam, bahan dihadirkan misalnya dari yang mohon maaf akademisi, BRIN, dari industri otomotif. Nah, silahkan. Tapi kami belum ada aturan untuk itu aja sih Pak. Jadi kami siap kapanpun kalau akhirnya negara mengundang supaya diproduksi juga di Indonesia Pak. Demikian Pak. Dari mana Pak? Dari negara sendiri belum ada respon Pak? Sudah Pak, jadi pada saat setelah launching dan viral, Bapak-bapak dan Ibu yang viralkan, kami didatangi dari Kementerian SDM Pak. Kami didatangi juga dari Pertamina. Bahkan saya sudah ketemu dan rapat dengan Pertamina, tim kami dengan dirutnya langsung, ya, diskusi Pak. Tapi tadi Pak, secara mandatori negara ini sudah memutuskan bahwa bahan bakar untuk transisi energi melalui bioenergi itu hanya dari 3 sumber tadi Pak, sawit tadi ya, aren dan tebu. Jadi kami tidak ada. Nah karena kami tidak ada dan kami ingin taat aturan, maka kami mencari tahu siapa yang mau mengembangkan ini, karena ini solusinya bukan solusi untuk Indonesia, untuk dunia. Ternyata Timur Leste begitu agresif dan kami diundang dan difasilitasi luar biasa Pak. Maka kami pindah ke sana. Pindah itu maksudnya bekerja sama untuk produksi Pak. Saya ya. Nah, kalau itu analisa Bapak lah. Saya ngomongnya RIP Pak. Regulasi, investasi dan proteksi Pak. RIPS. Saya takutnya Indonesia benar-benar RIP Pak, rest in peace Pak. Maksudnya kami meninggal dengan damai. Kami harus improvisasi karena ini solusi. Maka kami roadshow Pak. Nah, negara pertama yang merespon dengan sangat hebat itu Timur Leste Pak. Jadi hambatannya buat kami tadi ini Pak. Regulasi, investasi dan proteksi. Kenapa kok investasi harus pemerintah? Karena itu untuk kepentingan banyak orang Pak. Saya insya Allah investasi, tapi untuk kepentingan sekemampuan saya di wilayah dapil saya saja, gitu Pak. Kita nggak bersujon Pak, ya. Tapi intinya pada saat kami viral, ya kami kerasa juga Pak. Ada yang memang komentator, komen di sosial medianya adalah manusia, ada robot gitu. Dan kami cari tahu ya, kami nggak sebut nama lah. Indikasi itu ada Pak. Makanya kami selalu gaungkan, kami ini energi alternatif, bukan energi pengganti. Pak, izin Pak, terkait penandatanganan di Timor Leste itu sendiri Pak, pastinya kan harus berhubungan juga secara regulasi, contoh ke kementerian, karena kan tingkatnya kan hubungan bilateral juga, nanti kan berkembang jadi multilateral. Sementara Bapak sendiri mengatakan ada RIP yang dalam tanda kutip menjadi agak sedikit hambatan dan tantangan. Nah kira-kira dari sisi
hubungan bilateral atau internasional itu, contoh kayak Depu dan lain-lain Pak, yang berhubungan contoh antara Kadin Indonesia dengan Kadin contoh dengan Kadin Timor Leste, itu apa memang sudah regulasinya sudah fix dan match gitu loh Pak? Karena kan sejatinya kalau dimulai dari Timor Leste itu sendiri kan bahasa kasarnya berarti perusahaan ini penunjukannya PT Sultan Sinar Indonesia-nya memang didirikan di Indonesia tapi go internasional gitu Pak. Gimana cara menerangkannya gitu loh Pak? Karena kan sejatinya regulasi itu sendiri ada, karena kan hubungannya internasional, hubungan bilateral itu ada. Yang kedua terkait tadi yang KDM mempersilahkan untuk mempergunakan mempergunakan body boss untuk dipergunakan sebagai bahan bakar ketika nanti panen raya. Itu yang viral, dia mengatakan kesiapan dari body boss itu sendiri. Tapi bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai bagaimana implementasinya Pak? Sementara kan dapil Bapaknya di Jawa Barat juga nih, di dapil Bogor segala macam itu Jawa Barat Pak. Bagaimana untuk mengimplementasikannya? At least kalau negara ini belum dalam tanda kutip menerima, mungkin terbentur oleh aspek birokrasi dan rate tadi, bagaimana cara penyesuaiannya gitu Pak? Kan udah dipakai sama KDM, bisa nggak ini menjadi sebuah egaliter penyuaraan gitu Pak, dalam tanda kutip? Ini loh faktanya udah dibawa gitu Pak. Baik, begini Pak. Jadi orang bisnis itu harus selalu improvisasi Pak untuk bisa mengembangkan. Jadi kalau pertanyaan pertama itu terkait 3 hal Pak. Terkait produk, perusahaan, dan pemerintah. Nah, produk ini adalah produk yang menjadi jawaban ya terkait audit alam, kerusakan alam akibat fosil. Oke, itu jawabannya di nabati. Maka negara melakukan proses transisi energi. Kedua, terkait perusahaan Pak. Jadi memang idealnya adalah G2G Pak, government to government Pak ya. Tapi dalam konteks aktivitas kami diarahkan untuk B2B. Tapi diketahui oleh pemerintah Timor Leste, kehadiran kami ke Timor Leste sepengetahuan dengan lapor kami ke internal partai dan ke pejabat-pejabat dari partai yang sedang menduduki posisi itu. Mereka merekomendasikan jalan dulu aja ke Timor Leste. Gimana responnya? Jadi sebenarnya ini kebanggaan nih Pak ya untuk Indonesia, bagaimana produk karya anak bangsa Indonesia bisa diakomodir oleh pemerintah negara lain. Jadi dalam konteks aktivitasnya kami B2B Pak, bisnis to bisnis. Jadi ada perusahaan dari Timor Leste yang kebetulan direkomendasikan oleh negara. Kenapa? Karena komoditinya dibutuhkan oleh negara itu. Dan sebenarnya komoditi dibutuhkan oleh dunia. Nah, kalau yang terkait lembur pakuan, Pak, tadi seperti saya ceritakan di awal. Tapi konteksnya pada saat produksi itu berhasil, bagaimana proses distribusinya kan belum ada regulasi dan seterusnya. Nah, kami berbasis komunitas. Nah, Pak Musdari, komisaris yang kebetulan beliau yang membuat perusahaan lembur pakuan energi. Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan semua, terkait dengan operasional yang akan berjalan di Lembur Pakuan, dapat kami sampaikan bahwa produksi yang di sana itu nanti bukan untuk kepentingan komersialisasi, tetapi untuk kepentingan bagian dari uji fungsi secara pabrik, uji fungsi massal. Bobby Boss untuk dipergunakan di moda transportasi ataupun di alat-alat pertanian yang ada di Lembur Pakuan dan sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana strateginya untuk melakukan uji fungsi secara massal tersebut, untuk pengawasan dan lain sebagainya. Tim kami telah membuat sebuah aplikasi yang disebut sebagai Robin, ya, itu relawan Bobby Boss Indonesia. Jadi semua nanti bapak-bapak pun, teman-teman semua warga masyarakat di Jawa Barat khususnya itu bisa mengakses aplikasi tersebut, download, kemudian registrasi, dan nanti ya berhak bisa untuk menggunakan Bobby Boss yang kami produksi. Jadi sekali lagi itu bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk kepentingan komersialisasi, tetapi lebih ke uji pabrik terhadap fungsi, ya, uji fungsi secara pabrik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Cukup Pak ya? Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Tidak ada ya? Clear ya?
saya kira itu saja yang perlu disampaikan. Titip salam buat ya redaksi, pimpinan redaksi, Bapak Ibu, dan tolong bantu kami untuk memberitakan situasi yang harusnya bisa dipahami oleh negara dan masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Ini ada satu klarifikasi nih. Saya mohon maaf nih. Saya sekarang bicara sebagai anggota DPR nih, ya. Bapak Ibu sudah datang juga, ini sebenarnya rumah aspirasi. Tadi kan baru lalang pengajian kan, nah, kami rutin pengajian. Jadi kalau misalnya sekarang sudah selesai dengan Bobi Bosnya, kami klarifikasi sebagai anggota Dewan, Bapak Ibu nanti sebelum pulang ada sembako. Nah itu dari DPR RI Pak, bukan dari Bobi Bos ya. Bukan dari Bobi Bos, jangan diterjemahkan, itu bahaya. Ya kebetulan kami ada amanah apa namanya sembako, takutnya ramai. Itu saja, terima kasih. Bapak pengawasan aja di musola. Oh, nonton ya? Wah, nuhun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.